Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Selasa, 15 Oktober tahun 2024. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Batu yang Ditolak. Dan ayat firman Tuhan, Kisah 4 ayat 11. Tetapi sebelumnya mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu di dalam hidup kami hingga di pagi hari ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Batu yang Ditolak. Dan ayat firman Tuhan Kisah 4 ayat 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dengan keberanian yang tulus ikhlas dalam kuasa roh, Petrus menyatakan dengan tanpa ragu, "Ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dari Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Pertahanan yang berani ini membuat takut para pemimpin Yahudi. Mereka menyangka bahwa murid-murid itu hanyalah para nelayan yang bodoh yang akan dikalahkan oleh ketakutan dan kebingungan bila dibawa di hadapan Sanhedrin. Tetapi sebaliknya, saksi-saksi ini berbicara seperti Kristus berbicara, dengan kuasa yang meyakinkan, mendiamkan musuh-musuh mereka. Tidak ada tanda ketakutan dalam suara Petrus, sementara ia menyatakan tentang Kristus. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dalam hal ini, Petrus menggunakan gaya bahasa yang dipahami oleh imam-imam. Nabi-nabi mengatakan tentang batu yang ditolak, dan Kristus sendiri yang berbicara pada suatu kesempatan kepada imam-imam dan tua-tua berkata, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Pada waktu imam-imam mendengarkan perkataan rasul-rasul yang tidak takut itu, mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tentang murid-murid setelah Kristus dipermuliakan di atas gunung, ada dituliskan bahwa pada penghabisan pemandangan yang ajaib ini, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Matius 17 ayat 8. Yesus seorang diri. Dalam perkataan ini termuat rahasia kehidupan dan kuasa yang menandai sejarah sidang yang mula-mula. Bila murid-murid mula-mula mendengar perkataan Kristus, mereka merasa keperluan mereka akan Dia. Sebagai perenungan, bagaimanakah saya menjadikan hanya Yesus saja sebagai prinsip hidup saya? Jadi walaupun pekabaran ini berkaitan dengan simbol-simbol, tetapi simbol-simbol ini merujuk kepada Yesus Kristus. Jadi bangsa Israel menolak Yesus. Tukang-tukang bangunan diumpamakan. Mereka adalah seperti tukang-tukang bangunan. Mereka membuang batu keluar. Tapi saudara-saudara, ini terjadi di pihak Tuhan. Jadi ini karya ajaib Tuhan. Kenapa Yesus seperti batu yang dibuang oleh tukang bangunan keluar bangunan? Karena Yesus tidak hanya untuk bangsa Yahudi saja.
tetapi Yesus untuk semua orang. Sebabnya ada yang berkata Sabat untuk orang Yahudi, padahal dalam Markus 2, 27 dan 28 Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi Sabat itu bukan untuk orang Yahudi, Sabat itu untuk semua, sama seperti Kristus. Kristus bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi Kristus untuk semua. Dan Lukas 4:16 Yesus menyucikan hari Sabat. Itu berarti bahwa Sabat untuk Yesus, Sabat untuk kita sebagai manusia. Jadi biarlah kiranya Yesus betul-betul menjadi batu penjuru yang dibuang untuk keuntungan kita, untuk kebaikan kita. Kita yang di luar orang Yahudi pun turut diselamatkan. Dan ketika Yesus datang, semua orang siapapun dia yang percaya kepada Yesus diselamatkan bagi kerajaannya. Biarlah pekabaran pagi ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih pekabaran yang indah di pagi hari ini biarlah dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Berkatilah kami sepanjang hari ini, di setiap tugas kami kiranya kami tidak berjalan sendiri tetapi selalu dengan Tuhan. Inilah doa kami, terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pekabaran di pagi hari ini, sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.